Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat, Linguna Latai, Salam Sawujud Karunia Malempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kajubata. Harus. Perkenalkan adik-adik semuanya, nama saya Bayu Manggala Sanjaya dari Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya mahasiswa PPL 2 yang akan mengajar adik-adik pada mata pelajaran kepariwisataan. Pada materi kali ini, melanjutkan materi yang sebelumnya, kita akan belajar tentang organisasi kepariwisataan. Langsung aja kita ke materinya ya. Nah, kali ini materinya nggak terlalu banyak ya adik-adik, jadi adik bisa mendengarkannya santai. Semoga tidak bosan di rumah. Saya tahu adik-adik mungkin bosan di rumah juga, belajar online juga bosan, tidak ada interaksi. Tapi saya harap adik-adik bisa mengikuti mata pelajaran saya dengan serius ya. Yang pertama, ke pengertian organisasi kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan adalah suatu perhimpunan badan usaha yang bertujuan menyamakan visi, misi, dan kegiatannya untuk memajukan organisasi dan pengembangan usaha pariwisata dalam ruang lingkup baik nasional, regional, maupun internasional. Nah, jadi organisasi itu seperti perhimpunan atau sekumpulan badan usaha. Nah, apa di sini organisasi itu? Organisasi tepatnya organisasi kepariwisataan. Kenapa organisasi kepariwisataan itu harus ada dan penting dilakukan? Karena tanpa adanya organisasi, sebuah pengelolaan atau yang akan sesuatu yang ingin dikelola itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi organisasi ini adalah sekumpulan atau kumpulan orang-orang yang menjalankan di suatu perhimpunan badan usaha seperti itu dalam konteks kepariwisataan ya. Langsung ke materi selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri, organisasi kepariwisataan atau tourist organization meliputi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada organisasi kepariwisataan pemerintah yang dibentuk pemerintah atau government tourist office. Jadi organisasi kepariwisataan ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah ya. Yang satu lagi, yang kedua, ada organisasi kepariwisataan non pemerintah yang dibentuk berbagai macam perusahaan atau industri pariwisata atau dalam bahasa Inggrisnya private tourist office. Jadi ingat, organisasi kepariwisataan ini ada dua. Yang pertama dari pemerintah, kemudian dari perusahaan swasta seperti itu atau mandiri ya bahasanya seperti itu, atau privat. Baik, langsung yang selanjutnya, ada berbagai organisasi kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan menurut ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada organisasi kepariwisataan regional. Nah, macam-macamnya itu ada seperti, contohnya ada seperti Asian Tours and Travel Association, kemudian ada Asian Tourist Association atau ASEANTA singkatnya, kemudian ada ASEAN Permanent Committee on Tourist atau ASEAN PCT atau PCT, kemudian juga ada ASEAN Hotel and Restaurant Association ya, atau disingkat dengan AHRA. Kemudian ada tujuan organisasi atau asosiasi kepariwisataan. Yang pertama, tujuan organisasi ini ya menciptakan iklim atau suasana yang lebih baik dalam kegiatan kepariwisataan. Nah, salah satu tujuannya ini menciptakan iklim atau suasana yang lebih baik dalam kegiatan pariwisata. Jadi saat adik-adik misalnya sedang berwisata, yang menciptakan suasana nyaman itu dalam berwisata ya adalah orang-orang yang di dalam pariwisata ini. Seperti itu. Kemudian tujuan organisasi selanjutnya ada meningkatkan kerjasama antar anggota. Nah, organisasi juga penting yaitu untuk saling menjalin kerjasama antar anggota. Jadi suatu lembaga atau suatu sistem pengelolaan itu jika tidak dibandingkan dengan kelompok atau individu itu akan susah gitu ya. Makanya harus dengan semacam organisasi pariwisata. Kemudian yang
ketiga ada memanfaatkan daerah tujuan wisata secara maksimal untuk kepariwisataan. Nah, memanfaatkan daerah tujuan wisata secara maksimal untuk kepariwisataan ini maksudnya seperti apa? Seperti pengelolaan tempat. Jadi di suatu tempat itu ada daerah-daerah yang sekiranya berpotensi untuk menjadikan wisata atau tempat-tempat yang menyenangkan, itu orang-orang yang di pariwisata ini yang mengelolanya. Seperti kalau di pantai kan ada yang banana boat, tahu ya, seperti itu ya, kalau di daerah pantai. Kemudian ada ski dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang keempat, meningkatkan dan membangun industri pariwisata sebagai kontribusi membangun ekonomi. Nah, meningkatkan dan membangun industri pariwisata sebagai kontribusi pembangunan ekonomi. Jadi, jika pariwisata itu maju sendiri, daerah setempatnya pun akan ikut berkembang. Ya, contohnya aja seperti Bali, ya kan? Bali itu kan sudah terkenal di mana-mana. Otomatis kota Bali itu pun berkembang sangat pesat dari segi infrastruktur dan lain-lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran secara menyeluruh, hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan suku, ras, bahasa, agama, dan kelamin. Nah, jadi tempat itu tuh tidak dimaksudkan untuk salah satu ras dan lain-lain atau agama dan lain-lain. Jadi pariwisata itu ditujukan untuk semua orang yang ingin berkunjung ke situ, seperti itu. Tidak berdasarkan satu ras, suku, agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang-orang pariwisata inilah yang mengelola itu di dalamnya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam organisasi kepariwisataan. Itu yang harus dipikirkan dalam organisasi itu, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan ada regional, kemudian kita masuk yang organisasi kepariwisataan nasional. Ada apa aja sih yang nasional ini, khususnya di Indonesia ya? Yang pertama ada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat PHRI. Kemudian ada Association of Indonesian Tour and Travel Agency atau disingkat ASITA. Kemudian ada Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau disingkat HPI. Dan kemudian lagi ada Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau disingkat MUTRI. Yang E ada Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia atau disingkatnya ASPINDO. Kemudian ada Himpunan Penulis Pariwisata atau HPP yang singkatnya ya. Kemudian ada Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), ada Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Hotel Human Resort Management Association (HHRMA), ada juga Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya ya. Ini ada beberapa contoh yang organisasi kepariwisataan yang ada di Indonesia, organisasi atau tim seperti itu ya. Nah, tadi kan yang nasional, kemudian ada yang organisasi kepariwisataan internasional. Yang internasional ini ada apa aja sih? Yang pertama ada United National World Tourist Organization atau disingkat UNWTO. Kemudian ada World Travel and Tourist Council atau disingkat WTTC. Dan kemudian lagi ada International Air Transport Association, disingkat IATA atau IATA ya. Kemudian ada International Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO. Ada lagi Federal Nation Aviation Administration, Pacific Asian Travel Association, dan masih banyak lagi yang organisasi kepariwisataan yang ada di internasional. Sangat banyak malah ya. Jadi kenapa banyak organisasi berkembang ya? Karena saking pentingnya organisasi kepariwisataan ini. Selain saking penting, organisasi kepariwisataan ini juga dibutuhkan sebagai pengelola tempat-tempat wisata. Karena kita sebagai manusia juga perlu berwisata seperti itu. Nah, ini juga dapat meningkatkan tempat-tempat tersebut atau menaikkan nama-nama tempat-tempat tersebut yang ingin dijadikan tempat wisata seperti itu. Seperti ada di Raja Ampat itu kurang terkenal seperti Bali, padahal kualitasnya juga sama baiknya seperti di Bali, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah,
Ini ada soal latihan lagi untuk adik-adik, nanti dibaca, sudah saya kirim juga kan di Google Classroom. Silakan adik-adik dikerjakan dan dikumpulkan melalui WhatsApp seperti itu. Nah, sekali lagi adik-adik, jika pariwisata ini sangat bagus ya, peluang kerjanya juga sangat tidak akan bisa punah seperti itu, karena wisata itu akan terus berkembang. Mungkin juga adik-adik ada yang ingin melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga ada tentang pariwisata dan seperti itu akan diajari lebih mendalam lagi tentang konsep-konsep kepariwisataan itu sendiri. Seperti itu. Ya, untuk hari ini materinya cukup. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan materi dari saya. Semoga adik-adik sehat selalu, juga hari-harinya selalu menyenangkan dan selalu semangat. Terima kasih.